menstruasinya lancar atau bagaimana. Jadi riwayat menstruasi itu sangat juga menentukan perempuan itu subur atau tidak. Apabila seorang perempuan setiap bulan bisa haid atau menstruasi, mudah-mudahan itu bisa menyingkirkan kegalauan seorang perempuan. Kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Atikep Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang infertilitas atau ketidaksuburan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas infertilitas dari segi istri atau perempuan. Infertilitas dikatakan infertilitas apabila pasangan sudah melakukan hubungan seksual secara rutin, tidak menggunakan alat kontrasepsi dalam waktu 1 tahun belum bisa hamil. Jadi dikatakan infertil itu apabila pasangan suami istri sudah melakukan hubungan seksual secara rutin tanpa menggunakan alat kontrasepsi tetapi belum bisa hamil dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Untuk infertilitas ada 2 macam, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Untuk infertilitas primer, apabila pasutri itu belum pernah sama sekali hamil. Tetapi kalau infertilitas sekunder adalah pasutri sudah pernah hamil, tetapi berikutnya tidak bisa hamil lagi. Itu yang sekunder. Nah, ketidaksuburan itu bisa terjadi dengan penyebab, kalau kita sekarang akan membahas dari pihak istri. Jadi kalau memang pasutri itu 1 tahun tidak hamil-hamil gitu ya, yang tertuduh duluan itu selalu perempuan ya. Untuk itu kenapa perempuan itu dalam waktu 1 tahun belum bisa hamil? Nah, pertama, untuk mengontrol bahwa istri atau perempuan itu reproduksinya sehat, yang paling utama ditanyakan adalah bagaimana menstruasinya. Menstruasinya lancar atau bagaimana? Jadi riwayat menstruasi itu sangat juga menentukan perempuan itu subur atau tidak. Apabila seorang perempuan setiap bulan bisa haid atau menstruasi, mudah-mudahan itu bisa menyingkirkan kegalauan seorang perempuan. Nah, untuk faktor ketidaksuburan dari istri tadi ada dari kelainan, misalkan kelainan anatominya. Jadi faktor anatomi alat reproduksi perempuan. Kalau kita mulai dari bawah, kalau ada pembuntuan di vagina sehingga menstruasi tidak bisa dikeluarkan gitu ya, itu juga bisa menghambat gitu ya. Kemudian dari tubanya, nah tuba itu adalah saluran dari telur. Jadi kita punya tuba itu 2. Itu pemirsa bisa dilihat di layar ya. Jadi kita punya 2. Kalau itu ada pembuntuan, ada riwayat infeksi sehingga terjadi buntu tubanya, itu
tidak bisa yang namanya telur bertemu dengan sperma sehingga tidak bisa hamil. Nah, kenapa tuba itu bisa buntu? Itu banyak faktor. Bisa karena kelainan bawaan, bisa karena adanya faktor penyakit infeksi di tuba tersebut sehingga terjadi pembuntuan. Kalau misalkan buntunya dua-duanya, jelas tidak bisa untuk telur bertemu dengan sperma sehingga tidak bisa hamil. Nah, bisa juga karena faktor dari ovariumnya. Jadi kemungkinan ovariumnya atau indung telur kita juga punya dua, perempuan ya, lihat itu di layar. Itu kalau indung telur atau ovariumnya itu tidak terbentuk, tidak punya ya, itu juga tidak bisa, karena indung telur atau ovarium itu yang memproduksi telur. Kalau pabriknya tidak ada, pasti dia tidak bisa hamil karena tidak ada telur yang dihasilkan. Atau kemungkinan dari indung telurnya tadi atau ovarium tadi kena penyakit-penyakit, contohnya ada kiste ovarium, baik itu yang ganas maupun yang tidak ganas, atau kemungkinan juga adanya infeksi-infeksi yang menyebabkan telur tidak bisa diproduksi. Itu tadi dari beberapa segi anatomi. Selain anatomi tadi, kelainannya bisa karena faktor hormonal ya, faktor hormonal. Kemudian faktor penyakit-penyakit penyerta atau kebiasaan atau gaya hidup ya. Gaya hidup yang kurang sehat, contohnya perempuan merokok atau minum minuman alkohol, itu juga menyebabkan ketidaksuburan karena kualitas dari telurnya kurang bagus. Yang saya sebutkan tadi ada beberapa penyakit penyerta. Contoh yang paling banyak disumbangkan untuk ketidaksuburan pada seorang perempuan adalah endometriosis. Itu 50% perempuan tidak bisa hamil, itu salah satunya adalah yang dominan adalah faktor endometriosis atau endometrium yang tidak tumbuh pada tempatnya. Oke. Dari penyakit-penyakit penyerta itu bisa menyebabkan ketidaksuburan perempuan. Untuk itu sering kalau perempuan datang ke dokter spesialis kandungan atau ke fasilitas kesehatan, yang ditanyakan ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh perempuan tersebut. Salah satunya adalah usia. Usia reproduksi sehat adalah 20-35 tahun. Apabila usia itu semakin tua, seorang perempuan semakin tidak subur. Untuk itu disarankan untuk reproduksi sehat adalah usia 20-35 tahun. Kemudian ditanya juga pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang bisa mempengaruhi ketidaksuburan perempuan, yaitu misalkan di pabrik-pabrik yang terpapar nikotin, contohnya pabrik rokok ya, tiap hari terpapar nikotin, atau pabrik-pabrik yang ada radiasi, contohnya di radioterapi, radiologi itu terpapar radiasi. Kemudian mungkin petugas kesehatan yang di radium ya, untuk radium itu juga bisa mempengaruhi ketidaksuburan. Selain ditanya umur, pekerjaan, kemudian ada riwayat-riwayat penyakit sebelumnya, apakah itu infeksi di reproduksi atau penyakit infeksi menular seksual ya. Contohnya kalau sudah kena penyakit infeksi menular seksual, bisa terjadi pembuntuan pada
tuba fallopiae. Kemudian penyakit yang lain itu tadi, infeksi saluran reproduksi, tumor atau kiste yang ada di saluran reproduksi, apa di kandungannya, apa di ovariumnya tadi, apa di tubanya. Kemudian ditanya juga kebiasaan-kebiasaan, gaya hidup. Contoh tadi merokok, minum alkohol, atau obat-obatan terlarang yang bisa mempengaruhi ketidaksuburan. Selain itu juga ditanyakan ada beberapa makanan-makanan, ya, makanannya bergizi atau tidak, karena kalau kurang gizi itu juga bisa mempengaruhi ketidaksuburan atau kegemukan, ya, kegemukan yang obesitas itu juga mempengaruhi ketidaksuburan. Kemudian ditanya yang paling penting adalah riwayat menstruasi. Kalau riwayat menstruasinya terlalu pendek, kurang dari 21 hari, itu juga mempengaruhi ketidaksuburan, atau terlalu panjang. Jadi siklus menstruasi yang normal adalah antara lebih dari 21 hari dan kurang dari 35 hari. Itu range untuk siklus yang normal. Nah, untuk perempuan, ketidaksuburan itu selain dari anatomi dan penyakit penyerta tadi, juga bisa dipengaruhi karena faktor psikologis. Ya, faktor psikologis. Kalau stres itu juga mempengaruhi juga ketidaksuburan. Kemudian dari faktor yang lain, contohnya frekuensi dari hubungan seksual itu sendiri. Frekuensi normal adalah 2-3 kali dalam 1 minggu atau 2 hari sekali, ya, 2-3 kali per minggu. Kemudian penggunaan obat-obatan, contohnya mungkin dalam pengobatan kemoterapi, ya, itu juga mempengaruhi ketidaksuburan. Untuk itu pada pasutri, terutama perempuan, ya, kalau misalkan menstruasinya tidak lancar atau kacau, tolong cepat ke fasilitas kesehatan atau ke dokter spesialis kandungan untuk mendapatkan pemeriksaan yang lengkap supaya bisa diketahui penyebab dari ketidaksuburan seorang perempuan. Untuk mendapatkan pelayanan infertilitas harus ada spesialis kandungan rumah sakitnya, khususnya untuk infertilitas. Untuk itu segeralah ke fasilitas kesehatan apabila sudah menikah 1 tahun belum dikaruniai anak atau belum bisa hamil. Itu tadi penjelasan dari saya tentang infertilitas atau ketidaksuburan dari faktor perempuan. Ingat, 1 tahun belum hamil, cepat datang ke fasilitas atau konsultasikan ke dokter spesialis kandungan. Demikian tadi penjelasan dari saya tentang infertilitas perempuan atau infertilitas wanita. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.